permasalahan shopaholic pada salah satu mahasiswa universitas di Jawa Timur. Konseli adalah anak tunggal di keluarganya, sehingga apa saja yang diinginkannya pasti dia dapatkan. Orang tua konseli pun sering memberikannya uang yang melimpah. Walaupun begitu, konseli tetap merasa kurang dengan uang yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Konseli ini memiliki kebiasaan berbelanja dan hampir setiap minggu dia akan menghabiskan uangnya untuk berbelanja. Dan terkadang apa yang dibelinya itu merupakan barang yang tidak penting. Karena kebiasaannya tersebut, dia sering mengalami kesulitan untuk mengontrol keuangannya. Kemudian dia memutuskan untuk mendaftarkan diri ke dalam konseling online untuk mengatasi atau mengurangi kebiasaan berbelanjanya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Pertama-tama, saya selaku konselor ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari karena saudari sudah mendaftarkan diri untuk melakukan konseling online via Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Faiza. Biasa para klien memanggil dengan sebutan akrab Bu Faiza. Baik Bu Faiza. Walaupun saudari sudah mengisi data dalam form pendaftaran konseling online, alangkah baiknya kalau sekarang saudari memperkenalkan diri secara langsung terlebih dahulu. Bisa disebutkan nama panjang dan nama panggilannya. Baik Bu, nama saya Dwi Utami. Saya biasa dipanggil Tami Bu. Baik, kalau begitu, agar kegiatan konseling terasa lebih akrab, saya panggil dengan sebutan Mbak Tami ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Sekarang apa kesibukan Mbak Tami? Kerja kah atau kuliah kah? Kalau untuk saat ini saya kuliah saja sih Bu. Kalau boleh saya tahu Mbak Tami kuliah jurusan apa? Dan sudah semester berapa sekarang? Kalau sekarang saya jurusan PGSD, sekarang udah semester 5. Kalau begitu berarti sudah setengah perjalanan ya Mbak Tami berkuliah. Iya Bu. Sebelumnya saya mau tanya nih, Mbak Tami sudah pernah melakukan konseling? Dulu sih pernah Bu waktu SMA, tapi konselingnya sama kelompok. Baiklah kalau begitu, sesuai dengan tujuan kita melakukan konseling, melakukan Zoom pada siang hari ini, yaitu untuk melakukan konseling secara online ya. Kalau boleh tahu apa yang sedang Mbak Tami alami saat ini? Gini sih Bu, gimana ya? Mungkin saat ini Mbak Tami masih ragu ya untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi. Mbak Tami tidak perlu takut karena yang kita bicarakan nanti bersifat rahasia. Jadi cuma Mbak Tami dan saya saja yang mengetahuinya. Iya Bu, jadi gini, saya punya masalah, nggak bisa mengatur keuangan saya Bu. Mungkin karena kebiasaan saya kali ya dari kecil. Soalnya setiap saya minta apa aja, itu saya selalu diturutin sama orang tua saya. Bahkan ketika saya meminta hal yang nggak perlu, barang yang nggak perlu itu, ya tetap diturutin gitu. Dan sekarang setiap saya pergi jalan-jalan atau saya pergi ke mall itu,
saya pasti menghabiskan banyak uang buat membeli barang-barang yang emang nggak penting gitu, nggak saya pakai. Nah, sekarang saya baru ngerasain dampaknya, Bu. Setiap uang yang diberikan orang tua saya, pasti selalu habis di awal bulan. Padahal kedua orang tua saya memberikan uang bulanan tuh jumlahnya ya lumayan banyak. Saya bingung dan keadaan saya, Bu. Kalau boleh saya tahu nih, berapa besar uang yang biasanya Mbak Tami keluarkan setiap kali Mbak Tami jalan-jalan? Untuk akhir-akhir ini sih saya keluar setiap jalan-jalan saya keluar itu biasanya sekitar kurang lebih 1 juta dan itu tuh setiap keluar, Bu. Saya udah berusaha buat nggak bawa uang cash, tapi ya gimana ya, Bu, kalau saya bawa ATM itu jadi tergiur gitu, Bu, buat ngebeli barang-barang itu pakai ATM dan itu tuh membuat pengeluaran saya tuh semakin membengkak. Oke, jadi pada intinya Mbak Tami ini mempunyai kebiasaan belanja yang tidak terkontrol ya, sehingga pengeluaran Mbak Tami ini menjadi membengkak. Iya, Bu. Nah, hal ini tuh menyiksa saya, Bu, sebenarnya. Karena setiap saya menghentikannya tuh saya ngerasa nggak bisa. Teman-teman saya juga sudah mengingatkan saya sebenarnya. Tapi ya gimana ya, Bu? Saya suka kalap gitu kalau belanja. Apalagi kalau ada diskon. Atau kalau misalkan di mall-mall kan suka ada tuh ya, Bu, buy one get one. Nah, itu tuh saya kadang tanpa berpikir panjang, saya tuh langsung banyak belanja dan itu nggak bakal terkontrol deh, Bu, pokoknya. Baiklah, dari apa yang sudah Mbak Tami ungkapkan kepada saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Mbak Tami ini kurang bisa mengelola diri dalam hal mengatur keuangan, sehingga pengeluaran Mbak Tami sekarang sangat membengkak. Nah, iya, Bu. Apakah orang tua Mbak Tami mengetahui tentang hal ini? Enggak, Bu, soalnya kan saya juga ngasih tahu, orang tua saya juga nggak tahu. Jadi setiap barang-barang yang saya beli juga, saya kan taruhnya di kosan, terus nggak pernah saya bawa pulang. Jadi mereka nggak tahu, Bu. Baiklah, kalau begitu, apakah sebelumnya Mbak Tami pernah mencatat apa saja yang biasanya Mbak Tami beli dalam seminggu atau sebulan belakangan ini? Kalau belakangan ini sih saya dalam 1 minggu belakangan ini saya catat buat apa aja yang sudah saya keluarkan tuh saya catat, Bu. Oke, bagus sekali kalau Mbak Tami sudah membuat catatan pengeluaran ya. Bisa saya melihatnya, jadi Mbak Tami bisa ngirim catatannya dengan cara difoto, lalu kirim ke WhatsApp saya yang tadi sudah saya kan sebelumnya mengirimkan link Zoom tuh di Iya, WhatsApp, bisa kirim iya, lewat Bu. saya Iya, iya, dulu saya ya. kirim ya, Bu. Oke, Sudah, Bu. oke. Kalau begitu saya lihat dulu ya daftar belanja yang Mbak Tami buat dalam waktu seminggu ini. Iya. Oke. Dari daftar ini menunjukkan dalam 1 minggu Mbak Tami sudah menghabiskan lebih dari 1.500.000 untuk membeli sepatu, baju, aksesoris. Setelah Mbak Tami mengetahui nih pengeluaran dalam waktu 1 minggu ini,
menurut Mbak Tami, apa yang seharusnya Mbak Tami lakukan? Kalau menurut saya ya seharusnya saya bisa merubah kebiasaan saya, Bu. Saya harus lebih hemat. Saya sudah mencoba sih, Bu, berulang kali. Tapi ya saya tuh selalu merasa nggak bisa nahan hasrat saya gitu, Bu, buat ngebeli barang-barang yang ada di hadapan saya. Misalkan kalau saya ngelihat barang-barang yang unik, itu tuh saya susah, Bu, buat menahan hasrat saya buat beli gitu. Saya pengen banget menghentikan kebiasaan saya seperti itu, terus kebiasaan saya memakai ATM. Jadi saat nggak ada uang di dompet saya nggak menggunakan ATM saya, Bu. Nah, saya pengen banget, Bu, berhenti kayak gitu. Oke, itu ide yang cukup bagus juga sih ya menurut saya. Mbak Tami bisa menghentikan dahulu tuh penggunaan ATM untuk mengurangi kebiasaan belanja Mbak Tami. Iya sih, Bu, tapi saya ragu gitu. Saya nggak yakin bisa menghentikannya, Bu. Saya yakin Mbak Tami bisa melakukannya kali ini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat kontrak? Kontrak apa, Bu? Iya, kontrak agar Mbak Tami menaati apa yang nantinya menjadi kontrak kita. Seperti ini misalnya, dalam 1 bulan ini saya harus mengeluarkan uang tidak lebih dari 500.000. Jika saya melanggarnya, saya akan mendapatkan hukuman dan jika saya bisa melakukannya, saya berhak mendapatkan hadiah. Begitu kontraknya. Apakah Mbak Tami setuju dengan kontrak ini? Oke, Bu, saya setuju. Baiklah kalau begitu. Silakan Mbak Tami memikirkan berapa jumlah uang yang seharusnya Mbak Tami keluarkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Gini ya, Bu. Mungkin kayak gini aja kali ya. Misalkan dalam 1 bulan ke depan saya harus bisa cuma mengeluarkan uang itu nggak lebih dari 700.000. Saya nggak akan belanja barang-barang yang nggak penting. Nah, terus saya hanya mengeluarkan uang untuk kebutuhan kuliah saya aja. Dan sementara waktu, saya nggak usah pakai ATM dulu aja kali ya, Bu. Hmm, menurut saya uang 700.000 sudah bisa sih mencukupi kebutuhan Mbak Tami dalam 1 bulan untuk mengerjakan tugas, uang makan, dan kebutuhan yang lain tanpa berbelanja yang berlebihan ya tentunya. Nah, sekarang kita tentukan konsekuensi apa nih yang akan Mbak Tami terima jika Mbak Tami melanggarnya. Ya, silahkan ditentukan. Hmm, ya, jadi gini aja kali ya, Bu, konsekuensinya. Kalau misalkan saya mengeluarkan uang lebih dari 700.000 Hmm. dalam 1 bulan ke depan, pada bulan depannya saya akan mengurangi jatah bulanan saya aja ya, Bu. Jadi 350.000. Dan kalau misalkan saya menggunakan ATM saya pada saat saya belanja, saya mungkin membayar denda sebesar 50.000. Nah, kalau misalkan saya berhasil melaksanakannya dan nggak kembali untuk belanja berlebihan lagi, saya berhak liburan, Bu, ke luar negeri akhir semester. Gimana, Bu? Oke, baik. Tadi Mbak Tami sudah menentukan ya apa hukuman dan hadiah yang sesuai untuk kontrak kali ini. Tolong ketika konseling ini selesai, Mbak Tami tuliskan di selembar kertas ataupun diketik juga boleh sebagai tanda bukti fisik kontrak kita. Sehabis itu bisa langsung dikirimkan ke WhatsApp ataupun email saya.
Oke, Bu. Nanti saya kirim via WhatsApp aja kali ya, Bu. Oke, saya yakin kok Mbak Tami bisa melakukannya dengan baik dan Mbak Tami juga jujur dengan apa yang Mbak Tami telah lakukan. Ya, Bu. Saya pasti berusaha, Bu, buat melakukan yang terbaik. Untuk 1 bulan lagi nih, insya Allah kita akan melakukan kegiatan konseling online lagi untuk melakukan evaluasi kegiatan agar saya tahu nih apakah Mbak Tami benar-benar melakukannya dengan baik atau tidak dan agar konseling ini berjalan dengan lancar. Saya harap Mbak Tami bisa menginformasikan hal ini kepada orang tua ataupun teman terdekat Mbak Tami, sehingga beliau juga bisa memantau pengeluaran Mbak Tami. Baik, Bu. Nanti saya minta bantuan sama teman-teman saya biar mereka juga mengingatkan saya untuk tidak berbelanja berlebihan lagi. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Iya Mbak, sama-sama. Oke, kalau begitu apakah masih ada yang ingin Mbak Tami sampaikan atau mungkin ada yang ingin Mbak Tami tanyakan lagi? Kayaknya nggak ada deh, Bu. Saya rasa udah cukup. Oke. Untuk agenda konseling bulan depan, penjadwalannya akan saya kirim menyusul lewat email ya. Baik, Iya, Bu. kalau semua dirasa cukup, saya akhiri konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Tami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Tami.